Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismia Levi, NPM 191541 dari kelas Agribisnis 5A, mata kuliah Perdagangan Internasional. Di sini saya akan menerangkan terkait metode pembayaran ekspor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Metode pembayaran ekspor. Pada prosesnya, pembayaran transaksi ekspor dan impor antar negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu cara tunai atau cash payment, rekening terbuka atau yang sering disebut pembayaran kemudian, atau open account, vessel incasso atau collection draft, konsinyasi atau consignment, letter of credit atau LC. Letter of credit atau LC. Tujuan penggunaan LC adalah untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir, memberikan jaminan bahwa banknya atau issuing bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam LC dipenuhi. LC yang dikirim dari opening bank kepada koresponden bank biasanya berbentuk surat atau mail atau LC, telex atau kabel LC, dan SWIFT atau the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Fungsi letter of credit atau LC. Yang pertama yaitu merupakan suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua yaitu memberikan penggunaan bagi pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan. Yang ketiga yaitu merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen dan bukan atas barang, dagangan, atau jasa. Yang keempat, membantu issuing bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitoring penggunaannya. Keuntungan menggunakan letter of credit. Yang pertama yaitu relatif aman bagi kedua pihak. Yang kedua, eksportir terjamin atas pembayaran sepanjang persyaratan LC telah terpenuhi. Yang ketiga, dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam LC belum terpenuhi. Yang keempat, penjamin atas pembayaran adalah bank atau issuing, bukan importir. Dan yang terakhir yaitu eksportir telah terhindar dari resiko kredit dari importir. Kelemahan menggunakan LC. Yang pertama, kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Yang kedua, importir menderita resiko LOI akibat marginal deposit yang distorkannya. Yang terakhir yaitu bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembukaan letter of credit atau PLC. Yang pertama, nama jelas dan alamat eksportir atau beneficiary. Yang kedua, jumlah dan valuta atau jenis mata uang LC. Yang ketiga, jenis LC apakah reversible, if irreversible, atau transferable. Yang keempat, jenis apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran akseptasi atau negosiasi. Yang kelima, atas siapa vessel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Yang keenam, uraian singkat dari barang-barang yang diimpor akan termasuk jumlah dan harga per unit atau jika ada. Yang ketujuh, syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CFR, CIF, dan sebagainya. Yang ke-8, perincian dokumen-dokumen yang diminta. Yang ke-9, nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. Yang ke-10, transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. Yang ke-11, pengapalan sebagian atau partial shipment diperbolehkan atau tidak. Yang ke-12, tanggal pengapalan terakhir atau latest shipment. Yang ke-13, tanggal jatuh tempo atau LC expiry date. Yang ke-14, jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. Yang ke-15, apakah LC akan disampaikan persuratan atau mail
telex atau kabel atau SWIFT. Yang ke-16, pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan LC di luar Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Yang pertama yaitu ada pembeli atau importir, yang kedua ada penjual atau eksportir, yang ketiga ada bank yang diminta mengganti pembayaran, yang keempat ada bank pembuka atau penerbitan LC, yang kelima ada bank penerus LC, yang keenam ada bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas LC, yang ketujuh ada bank pembayaran, dan yang terakhir ada bank menegosiasi. Pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung. Yang pertama ada perusahaan atau maskapai pelayaran atau perlengkapan. Yang kedua ada bea dan cukai atau pabean. Yang ketiga ada perusahaan asuransi. Yang keempat ada badan-badan pemeriksaan. Dan yang terakhir ada badan-badan penelitian lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.